Ruqyah itu mudah, siapapun bisa melakukannya, termasuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita meruqyah dan apa saja yang kita baca secara sederhana. Siapapun selama punya keyakinan itu bisa meruqyah, termasuk meruqyah pada diri sendiri dan meruqyah pada orang lain. Nah, caranya mudah ya. Kita tawarkan ada beberapa ayat-ayat ruqyah yang bisa kita baca. Pertama, dalam kita meruqyah ya, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu bertaubat. Orang yang mau kita ruqyah atau yang meruqyah, yang pertama harus bertaubat dengan niat taubatan nasuha, mengakui semua dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akui semua dosa-dosanya. Tidak perlu menyampaikan dosa-dosa kesalahan kita pada orang lain. Cukup mengakui semua dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan niat untuk bertobat. Ini yang pertama. Yang kedua, yakin terhadap Al-Qur'an sebagai syifa. Yakin terhadap Al-Qur'an sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan untuk semua umat. Ini sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar. Yang kedua. Yang ketiga, dalam membaca atau mendengarkan ayat-ayat ruqyah atau meruqyah, ini diniati untuk ruqyah itu sendiri, diniati untuk berobat. Insya Allah ketika 3 syarat ini dilaksanakan, insya Allah ruqyah kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja yang kita baca? Yang pertama itu membaca ta'awudz. Bisa saja a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau bisa saja a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang kedua, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga, membaca sholawat. Bisa menggunakan sholawat Jibril, dengan shollallahu ala Muhammad, atau bisa menggunakan sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sholawat Ibrahim, atau bisa menggunakan sholawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini bisa. Ini yang selanjutnya kita lanjutkan membaca suratul Fatihah. Sebelum membaca suratul Fatihah, kita minta doa ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menggunakan Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah untuk minta, untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diampuni dosa-dosa kita, Pak, insya Allah sebagian dari penyakit kita secara otomatis ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima tadi membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini suratul Fatihah dibaca 3 kali. Kemudian yang selanjutnya baca ayatul kursi. Yang keenam berarti baca ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini ayatul kursi dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan baca suratul Ikhlas atau surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dibaca 3 kali. Kita lanjutkan baca suratul Falaq atau surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, selanjutnya membaca suratul Nas atau surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ini dibaca 3 kali. Selanjutnya nanti baca surat Jin ya, ayat 1 sampai 9. Surat Jin
ayat 1 sampai 9. Teksnya nanti kita tampilkan sebelahnya ya. Ini dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna an lan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atha Allahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kemudian nanti setelah itu ditutup dengan surat Yasin yang terakhir. Ditutup dengan surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, ini ditutup dengan surat Yasin yang terakhir. Kemudian metodenya seperti apa? Terus bacaan ini dipakai seperti apa? Ada beberapa metode. Ini bisa ketika untuk meruqyah seseorang, meruqyah diri sendiri atau meruqyah orang lain. Ini bisa ayat-ayat yang saya bacakan tadi dibacakan di air putih. Kemudian setelah itu ditiupkan ke air dan diminum. Ini dengan metode air ruqyah. Yang kedua, bisa dibaca secara murattal, secara tartil, kemudian diresapi dengan tenang, baca dengan tenang, diresapi. Ini yang kedua, dengan metode qiraah. Kemudian ada kalanya dengan metode simai, yaitu pasien atau siapapun yang diruqyah ini untuk mendengarkan ayat-ayat tersebut, cukup mendengarkan. Bisa saja kemudian dengan metode mandi, ayat-ayat tersebut dibacakan di air, kemudian air tersebut untuk mandi. Nah, dan masih banyak metode-metode yang lain. Ini metode yang sederhana, Pak, insya Allah ini ampuh, bisa dilaksanakan, bisa diamalkan. Terus pertanyaannya seperti apa? Pertanyaannya misalnya, terus kalau kesurupan seperti apa penanganannya? Pak, insya Allah ya, selama ketika metodenya seperti ini, Pak, insya Allah aman, insya Allah tidak kesurupan. Kalau terpaksa kesurupan seperti apa? Ya ditangani, konsultasi dengan peruqyah. Nah, ini metode yang ringan, yang sederhana, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.